Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Willy Darmawan, dan kami akan mencoba menjelaskan isi laporan tugas kelompok manajemen strategi yang berjudul Analisis Uber di tahun 2016. Sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan saya, Ajeng Putri Dentia, Iqbal Rofiki, dan Putri Oktavianti, mengenai profil dan sejarah Uber. Ide bisnis ride sharing yang dikembangkan Uber saat ini berawal dari Garrett Camp dan Travis Kalanick sebagai pendiri Uber yang terjebak di Paris dan sulit untuk menemukan dan mengakses layanan taksi. Dalam situasi tersebut, mereka kemudian berpikir alangkah mudahnya jika bisa meminta tumpangan hanya dengan mengetuk ponsel. Pemikiran tentang memesan tumpangan menggunakan ponsel dari lokasi persis Anda berdiri merupakan gagasan yang revolusioner karena belum pernah ada sebelumnya. Orang yang membutuhkan tumpangan tidak lagi harus menunggu, berharap ada mobil yang lewat. Mereka bisa mengakses layanan tumpangan dengan cepat dan mudah, bahkan bisa langsung dijemput tepat di titik keberadaannya. Tak heran jika aplikasi Uber mendapat sambutan yang positif dari pengguna dan cepat menjadi populer di kota-kota besar di seluruh dunia. Awalnya, Uber didirikan sebagai perusahaan startup dengan nama Uber Cab pada tahun 2009. Namun, biaya operasional dirasa terlalu berat dan berpikir jika saja biaya transportasi bisa dibagi, maka akan lebih terjangkau. Sebab itulah idenya berubah menjadi Uber. Dari tahun ke tahun, sejak peluncurannya, Uber semakin diminati sehingga berkembang pesat di berbagai kota besar di seluruh dunia. Untuk kawasan Asia Tenggara, Uber menggabungkan layanannya dengan Grab pada tahun 2018 dengan porsi 27,5% kepemilikan. Selanjutnya, Ajeng Dentia. Analisis pesaing. Munculnya Grab dan Gojek serta aplikasi transportasi online lokal lainnya seperti Aukajek, Kepulauan Bangka Belitung, yang juga mengusung konsep bisnis serupa. Uber pun meradang. Hal ini menjadi awal mula perang tarif dan diskon besar-besaran dengan dua tujuan merebut pangsa pasar dan mematikan pesaing. Selanjutnya dibacakan oleh Putri. Baik, selanjutnya ada permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada Uber antara lain perusahaan menghadapi sejumlah tantangan, termasuk meningkatnya persaingan dari pendatang baru dan mendidik basis konsumen. Namun, dalam kasus Uber ini, perusahaan juga menghadapi pertanyaan terkait komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan etika perusahaan. Terlepas dari potensi manfaat sosial yang terkait dengan ride sharing. Selanjutnya, Iqbal Rofiki. Baik, selanjutnya solusi yang ditawarkan. Pihak perusahaan perlu memperhatikan nilai fungsional jasa transportasi Uber. Hal ini dikarenakan nilai fungsional memiliki pengaruh signifikan terhadap niat pelanggan menggunakan jasa Uber. Selain itu, perusahaan juga memperhatikan nilai emosional dalam memberikan layanannya, terutama pengalaman saat menggunakan jasa transportasi Uber. Dengan pengalaman saat menggunakan jasa transportasi Uber, meningkatkan nilai fungsional dan nilai emosional, maka pelanggan akan semakin terdorong untuk menggunakan jasa transportasi Uber dan akan memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk menggunakan jasa Uber. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.